Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marniati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cineponto. Kali ini saya akan memperlihatkan video praktik coaching kolaborasi modul 2.3. Perkenalkan, sebagai fasilitator Ibu Detrenda Asrawati MPD dan pengajar praktik Bapak Fatika Abdullah SPD MPD. Bersama rekan sejawat saya sebagai host Ibu Rusmaini dan saya sendiri Marniati sebagai coaching. Coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Coach adalah orang yang ahli dalam memfasilitasi pencapaian tujuan atau proses perkembangan diri coach, namun dia tidak perlu ahli benar dalam topik yang di-hostnya. Coach biasanya membantu coach dengan menyediakan tools dan hal-hal yang dapat memotivasi dan membantu pencapaian. Sedangkan coach adalah salah satu subjek utama dalam proses pengembangan pribadi maupun profesional. Dalam hal ini diperlukan keterampilan seorang coach untuk dapat mengarahkan tujuan dan pembinaan coaching. Simak video praktik coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Rusmaini. Assalamualaikum Bu Rusmaini. Waalaikumsalam Bu Marni. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Semoga kita semua juga sehat ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Bolehkah saya minta waktunya sedikit Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas di sekolah. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian Ibu tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Bapak pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tidak memakai buku teks. Nah, saya mengajar hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan begini Bu, jika saya tetap mengacu pada kurikulum walau tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Rusmaini inginkan dari percakapan kita ini? Terima kasih Bu, saya ingin tahu solusi terbaik Bu atas masalah yang saya ceritakan ke Ibu, sehingga saya bisa menentukan langkah yang harus saya tempuh untuk menyelesaikan masalah saya tersebut. Oh, jadi Ibu ingin mengetahui apa yang harus Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu ceritakan ke saya tadi. Iya, betul Bu. Kalau begitu Bu, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan memberikan materi yang kepada siswa saya itu, yang saya ajarkan itu materi yang sudah saya kuasai. Terus apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Nah, jika idealnya mengajar di kelas, apa yang akan Ibu Rusmaini lakukan? Saya akan berusaha menyediakan sumber-sumber belajar yang lebih bervariasi agar siswa mampu mengeksplor materi secara lebih luas Bu, sehingga siswa saya bisa bernalar kritis dan lebih kreatif. Oh, kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja?
Yang saya gunakan pada saat mengajar ada beberapa sumber belajar, Bu. Misalnya dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet, biasa juga searching di Google. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Dan ternyata Ibu sudah mempunyai ide tersendiri, guru sangat inovatif. Baiklah, menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajarannya. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemungkinan seperti ini, Bu. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan, yang pertama akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf kepada ya Bapak pengawas karena telah membuat kecewa. Dan kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Ya, rencana Ibu sangat bagus. Dan apakah yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Di antaranya yang seperti Bapak pengawas katakan, yaitu buku teks, kemudian internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar. Bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu rencananya. Terus adakah seseorang yang bisa membantu Ibu Rusmaini dalam mencapai apa yang menjadi keinginan Ibu? Saya mungkin akan meminta bantuan kepada kepala sekolah, Bu. Terus kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu sendiri? Saya mungkin berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan mungkin saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Mungkin juga kedepannya juga akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali idenya, Bu. Jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, sesuai apa yang diharapkan. Nah, kira-kira kapan dan butuh waktu berapa lama, Bu, untuk bisa bertemu dengan Bapak pengawas dan menyampaikan keinginan Ibu sendiri? Saya akan menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada kepala sekolah, Bu, dan kapan waktunya saya akan bertemu dengan kepala sekolah mungkin akan diberitahukan oleh kepala sekolah nantinya. Adakah seseorang yang bisa mengingatkan atau yang membantu untuk mengingatkan komitmen Ibu? Ada, Bu, yaitu kepala sekolah saya. Baik, Bu, sekarang apakah hasil coaching kita ini hari ini sesuai dengan tujuan awal Ibu? Iya, Bu. Baik, Bu. Kita sudah berada di sesi akhir. Sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Rusmaini ketika kita mengadakan coaching sekarang ini. Alhamdulillah rasanya senang, lega, Bu, karena saya bisa menyampaikan apa yang menjadi beban pikiran saya dan saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Doakan ya, Bu, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masalah ini. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, jadi sampai di sini pertemuan
teman kita ya Bu. Semoga kita semua sehat selalu dan kita selalu diberi keberkahan untuk menjalankan tugas kita sebagai abdi negara. Amin. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sampai ketemu di berikutnya. Salam. Akhir kata, secara individu kita adalah satu tetes, tapi bersama-sama kita adalah lautan. Terima kasih telah menonton video saya, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.